Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta Aliansi 4D Jilid 1 di pagi hari yang cerah ini. Oke, bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Boleh dong kasih reaksinya di kolom chat ya. Ayo teman-teman, nggak usah malu-malu kasih reaksinya apa yang kalian rasakan di pagi hari ini. Pastinya harusnya tetap semangat ya, apalagi kan masih pagi nih. Masa udah ada Kabarnya dari Kak alhamdulillah baik Divya. Wah, sekali. ramai Wah, banget nih ramai Kak. banget ya. Iya benar. Semangat banget ini juga. Oke, terima kasih teman-teman atas reaksinya yang telah diberikan. Oke. Nah, karena aku ngeliat reaksinya dari teman-teman ini rame, mungkin harapannya nanti ke depannya bisa dapat mengikuti acara dengan tetap ceria dan semangat ya. Tentunya harus tetap full senyum juga teman-teman. Kayak bener banget tuh ya Kak Aida. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenankan kami selalu Master of Ceremony akan memandu jalannya acara Aliansi 4D kali ini dengan tema United for Growth atau Bersatu untuk Berkembang. Jadi sesuai tema tersebut, kegiatan Aliansi 4D atau kunjungan kerja ini dapat menjadi sarana untuk teman-teman dari UKM Penalaran untuk saling bertukar pikiran, menambah relasi, serta meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai program kerja atau kepengurusan dalam suatu organisasi, Kak Aida. Wah, keren banget sih, Kak, konsep dari acara Aliansi 4D ini. Nah, tapi sebelumnya nih, Kak, kita mungkin bisa perkenalan dulu. Meskipun muka kita itu udah sering seliweran di UKM, tapi kan ya mungkin biar makin akrab dan makin inget sama kita, mungkin kita kenalan dulu nih, Kak. Dari aku dulu ya. Halo, perkenalkan semuanya. Aku Aida Yuara Manurfalaha dari Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur. Di sini aku mewakili UKM Penalaran dan Kreativitas Veteran Jawa Timur. Oke, selanjutnya perkenalkan juga aku Norma Khairunisa dari Program Studi Manajemen Angkatan tahun 2020. Di sini mewakili UKM 4D Mapelar Universitas Brawijaya. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal juga Kak Norma. Baik, setelah perkenalan nih, diharapkan bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, agar dapat menyalakan kameranya, dan jangan lupa untuk menampilkan wajah cantik dan tampan kalian. Dan juga harus menggunakan FBG yang telah disediakan panitia ya teman-teman. Jangan malu-malu untuk on cam. Benar banget. Dan tambahan juga buat para peserta yang belum menggunakan format nama yang tepat, diharapkan segera untuk mengganti format namanya menjadi nama UKM, underscore nama divisi, underscore nama panggilan, sesuai dengan contoh yang akan di-share di kolom komentar oleh panitia ya. Nah, selain merename nama dan juga menyalakan kamera, diharapkan teman-teman semuanya bisa mengikuti acaranya dengan kondusif dan lancar sampai akhir acara nanti. Baik, jadi sebelum kita memulai acara di pagi hari ini, ada baiknya juga kita berdoa untuk kelancaran acara hari ini. Jadi izinkan saya selaku MC untuk memimpin doa. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah usai namun dapat dicukupkan. Baik, sebelum kita memasuki acara inti nih, tentunya setiap acara memiliki tata tertibnya sendiri. Maka dari itu, izinkan kami membacakan SOP peserta Aliansi 4D pada hari ini. Untuk operator yang bertugas bisa tolong bantu share screen-nya.
Oke, buat para peserta mohon ditunggu sebentar untuk operator bisa langsung di-share screen ya SOP-nya. Oke, terima kasih untuk operator. Berikut ini merupakan SOP Aliansi 4D 1 pada tahun 2022. Yang pertama, acara Aliansi 4D ini akan dilaksanakan mulai pukul 8.30 itu open gate hingga selesai pada hari Sabtu 20 Agustus 2022. Yang kedua, diwajibkan para peserta itu on kamera, off mikrofon, dan memakai virtual background. Ketiga, seluruh hadirin yang ingin bertanya harus mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Keempat, wajib mengisi presensi sesuai arahan MC. Kelima, dilarang melakukan hal yang tidak sopan dan mengandung sara. Keenam, perizinan selama acara diperbolehkan dengan syarat meminta izin melalui fitur chat Zoom. Yang ketujuh, hadir tepat waktu. Dan terakhir, seluruh peserta atau hadirin juga diwajibkan untuk mengikuti acara hingga selesai. Baik, terima kasih Kak Norma telah membacakan SOP dari Aliansi 4D ini. Diharapkan untuk teman-teman semuanya dapat mematuhi SOP yang berlaku. Dan juga tanpa berlama-lama lagi, mungkin berikutnya langsung aja nih, mari kita mulai dengarkan sambutan pembuka dari Ketua Pelaksana Aliansi 4D kali ini. Kepada Kak Evana, waktu dan layar dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum UKM Fodi Mapelar Universitas Brawijaya dan Ketua Umum UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur, dan juga teman-teman yang saya hormati di acara Aliansi Fodi kali ini. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Seperti yang kita ketahui, acara ini memiliki tema yaitu United for Growth, yang diharapkan kita dapat berkembang bersama melalui UKM penalaran pada universitas masing-masing. Saya mewakili rekan-rekan UKM Fodi Mapelar memiliki harapan semoga melalui kunjungan lembaga kali ini dapat menjalin hubungan yang baik antar sesama UKM penalaran. Demikian kata sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Eva atas sambutan yang telah diberikan. Semoga acaranya sesuai dengan apa yang diinginkan dan juga membuahkan hasil terbaik yang lainnya. Benar banget. Oke, mungkin selanjutnya kita bakalan lanjut ya dan dengerin dulu sepatah dua kata atau sambutan dari Ketua Umum Fodi Mapelar. Karena acara yang hebat ini juga tidak akan terlaksana kalau tidak ada Ketua Umum yang hebat juga nih. Jadi mungkin kepada Kak Divya, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jatim karena telah bersedia menjadi tamu kita untuk Aliansi 4D pertama ini. Semoga di sini kita bisa saling bertukar pikiran atau mungkin nantinya bisa bertanya-tanya mengenai proker satu sama lain dan bisa menjadikan organisasi kita itu organisasi yang lebih baik lagi. Oh ya, sebelumnya di sini saya tadi lupa ucapkan yang terhormat kepada Ketua Umum Penalaran dan Kreativitas UPN Jatim karena atas konfirmasi dari dia juga bisa terencana kegiatan ini. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Divya selaku Ketua Umum dari UKM Fodi Mapelar Universitas Brawijaya atas sambutannya ya. Jadi semoga sambutan dari Kak Divya ini bisa jadi penyemangat buat kawan-kawan semuanya ya.
Iya, betul banget nih, Kak Norma. Nah, tidak hanya sambutan dari Ketua Umum Pordi Mapelar aja nih, teman-teman. Selanjutnya akan ada sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum, yang pastinya nggak kalah kerennya juga, yaitu dari UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur, untuk Kak Dimas Mirza Alifansa, waktu dan layar dipersilakan. Halo, ya. Terima kasih atas MC karena atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ketua Umum Pordi Mapelar Universitas Brawijaya, yaitu Kak Divya, dan juga teman-teman sekalian dari Pordi Mapelar dan juga UKM Penalaran dan Kreativitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Mirza Alifansa. Saya dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2020. Saya di sini selaku Ketua Umum dari UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur periode 2022-2023. Brawijaya yang telah mengundang kami dalam studi banding antar UKM yang diselenggarakan oleh Pordi Mapelar. Suatu kehormatan bagi saya dan teman-teman UKM Penalaran dan Kreativitas untuk dapat menghadiri kegiatan pada hari ini. Nah, dari kegiatan studi banding ini, saya harap kita dapat mempererat tali silaturahmi antara UKM Penalaran dan Kreativitas dengan Pordi Mapelar Universitas Brawijaya. Selain itu, kami juga berharap ke depannya dapat bekerja sama antara program kerja yang dimana dapat lebih mengoptimalkan kinerja dari proker yang akan dikerjakan nantinya. Dan dengan studi banding ini juga kita dapat belajar, saya harap kita dapat belajar satu sama lain dan berdiskusi antar bidang yang terkait yang nantinya dapat menghasilkan suatu insight yang baru antar kedua UKM. Dan alhasil kita dapat berkembang lagi dalam menjalankan unit kegiatan mahasiswa penalaran ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mengundang kami dalam studi banding Pordi Mapelar Universitas Brawijaya. Semoga ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan itu datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari saya selaku manusia yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dimas atas sambutan hangatnya, dan juga betul kata Kak Dimas, semoga acara ini dapat menjalin silaturahmi antar Mapelar dan juga UKM Penalaran dan Kreativitas. Selanjutnya ada apa nih Kak Norma? Oke, selanjutnya nih kita bakalan memasuki acara inti nih, Aida. Jadi aku dan Aida bakalan jelasin teknis dari acara Aliansi 4D pada pagi hari ini. Jadi acara inti Aliansi 4D ini akan diawali dengan pengenalan profil UKM 4D Mapelar Universitas Brawijaya dan pengenalan profil UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur. Setelah itu akan terdapat pembagian breakout room di mana para peserta ini akan dibagi berdasarkan departemen atau bidang masing-masing di PAM-nya nih Kak Eda. Jadi untuk anggota akan dibagi secara acak, kemudian departemen atau bidang Pordi Mapelar dan UKM Penalaran dan Kreativitas dari UPN Veteran Jawa Timur yang hampir sama ini akan dijadikan di satu breakout room. Jadi kemudian juga akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan presentasi departemen atau bidang masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang di breakout room diharapkan dapat menyimak dan juga menyimpulkan hasil yang didapat dari diskusi di breakout room tadi. Yang mana kesimpulan ini nanti digunakan sebagai sumber untuk penyampaian kesan dan pesan dari masing-masing perwakilan UKM Penalaran. Setelah sesi sharing, di breakout room berakhir, peserta diperkenankan kembali ke main room untuk mengikuti rangkaian acara berikutnya, yaitu akan dilanjutkan dengan sesi games untuk menghibur peserta, lalu acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan penutupan oleh MC.
Oke, selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk ke acara inti, yaitu pengenalan profil UKM ya. Pengenalan profil UKM ini bakalan dimulai dari pengenalan profil UKM Porti Mapelar Universitas Brawijaya. Mungkin untuk operator bisa dibantu untuk share screen ya. Oke, sebelumnya konfirmasi ini udah terlihat PPT-nya? Ya, sudah, Kak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Divya Ayumesya Nurjana, biasa dipanggil Divya, dari Ketua Umum Fordima Pelar Universitas Brawijaya, akan memaparkan sedikit tentang Fordima Pelar itu. Nah, di sini kita Fordima Pelar itu singkatannya dari Forum Studi Mahasiswa Pengembang Penalaran. 40 itu angkatan kita. Lanjut. Tentang Fordima Pelar ini sendiri. Fordima Pelar ini adalah UKM di bidang penalaran dan didirikan pada tahun 1981. Untuk logonya kami ada seperti ini. Ada 4 warna, yaitu merah, kuning, biru tua, dan juga biru muda. Untuk putih sendiri itu filosofinya adalah objektif atau tidak memihak. Untuk kuning itu jujur dan berpijak pada realita. Untuk biru tua, ilmu pengetahuan itu sebagai dasar kita, dan biru muda itu kita muda dan beridealisme. Nah, ada lingkarannya, itu kita terbuka, tanggap, disaring, dan dianalisa. Berikutnya ada 3 garis. Ini yang di kursor ini itu 3 garis, berpijak pada realita, ilmu pengetahuan, dan dijiwai oleh idealisme, kebenaran, dan juga kejujuran. Nah, ada ini lambang orang yang menghadap ke kanan, yaitu pikiran sebagai ujung tombak dan terbuka. Lalu ada ini di sini, itu kejujuran dan berani mengungkapkan pendapat. Karena kita merupakan UKM penalaran di bidang diskusi-diskusi. Berikutnya, untuk semboyan ini ada Nala Hasta Terusin Budi, dan untuk keanggotaannya itu ada 2, yaitu anggota biasa dan juga anggota purna. Nah, untuk anggota biasa ini sendiri adalah anggota yang masih menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya. Kemudian untuk anggota purna itu adalah anggota yang sudah lulus, mahasiswa Brawijaya yang sudah lulus, yang merupakan anggota biasa juga dulunya. Nah, anggota biasa ini dibagi menjadi 2 juga, ada pengurus dan juga non-pengurus. Untuk kepengurusan, itu ada seperti ini, yaitu ketua umum, sekretarisnya ada 3, dan juga bendaharanya ada 2. Nah, untuk sekretarisnya kenapa ada 3? Ini karena di ADART kami itu tidak ada minimal atau maksimal dari sekretaris dan juga bendahara. Jadi kita bebas untuk menentukan jumlah sekretaris dan juga bendaharanya. Kemudian ada Dewan Pertimbangan yang posisinya sejajar dengan Ketua Umum. Berikutnya ada 4 departemen, yaitu PSDM, Kastrat, Keilmuan Penalaran, dan juga Humas dan Multimedia. Nah, untuk Departemen PSDM, itu ada ketua departemennya dari Siti Nur Anissa. Nah, ini PSDM atau pengembangan sumber daya manusia. Kayaknya di semua organisasi pasti ada pengembangan sumber daya manusia atau anggotanya ya ini. Arah geraknya ini departemennya itu ngatur atau ngurus dan ngelaksanain kegiatan organisasi yang terkait dengan kaderisasi, pengembangan sumber daya manusia, ada pengembangan minat bakat, dan lain sebagainya. Terus di sini ada keanggotaan juga bisa dilihat
Berikutnya, untuk program kerjanya ini, nah ada Peta Kordi, itu pembinaan anggota Kordi. Jadi kalau misal ada yang mau ikut lomba atau apa, itu bisa didata di Peta Kordi ini. Nah, kita sebelumnya juga share-share mengenai informasi beasiswa, informasi lomba, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya piramid atau aspirasi mahasiswa Kordi. Itu kita nanti nge-share link di grup, dari PSDM nge-share link di grup, dan itu bisa diisi oleh anggota Kordi untuk memperbaiki apa sih yang perlu diperbaiki di Kordi Mapelar ini. Mereka bebas beraspirasi di situ. Kemudian ada Kordi of the Month, atau apresiasi kepada anggota Kordi Mapelar pada penobatan yang ditentukan. Nah, penobatannya ini ada dua, ada dari pengurus sendiri dan dari anggota sendiri. Jadi anggota tetap kita kasih apresiasi. Kemudian ada Forsi atau Kordi apresiasi untuk anggota yang berprestasi. Nah, bedanya ini untuk Forsi itu yang mereka yang telah memenangkan lomba dan lain sebagainya, itu kita apresiasi melalui biasanya dikirimkan di grup atau di di posting di Instagram. Berikutnya ada FBB atau Kordi with Birthday, itu pengucapan ulang tahun kepada anggota Kordi di grup Kordi, biasanya sama diupload di Instagram Kordi Mapelar di story-nya, untuk mereka itu bisa merayakan ulang tahun bersama kita begitu. Berikutnya ada upgrading, itu meningkatkan mutu pengetahuan ilmu organisasi dari anggota Kordi Mapelar. Kemudian ada Disnatalis Kordi Mapelar atau ulang tahunnya Kordi. Kita merayakan ulang tahun Kordi pada tahun 2022 ini. Kita ada baksos, webinar, lomba debat, dan juga sambang ke Purna. Nah, kemudian ada open recruitment, pendaftaran masuk menjadi anggota Kordi Mapelar. Kemudian setelah open recruitment itu akan diadakan diklat, pendidikan atau pelatihan untuk anggota baru yang telah lulus pada open recruitment itu. Oke, berikutnya ada kajian dan aksi strategis. Itu di sini aku juga lihat di UKM penalaran UPN-PJ juga ada ini ya. Aku nggak expect bakal ada ini juga. Nah, untuk arah geraknya ini nantinya di breakout room Kastrat bisa saling bertukar pikiran antara Kastrat sini dan Kastrat sana. Kan jarang juga ada UKM yang mempunyai departemen Kastrat ini. Untuk arah geraknya dari Kastrat Kordi ini adalah departemen yang bergerak dalam menyikapi atau mengawal isu-isu sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, Kastrat ini hadir untuk mengembangkan daya pikir kritis dari mahasiswa UB atau khususnya itu anggota Kordi Mapelar. Kemudian program kerjanya itu ada 3, yaitu kelas pergerakan, itu meningkatkan mutu pengetahuan, ilmu organisasi. Jadi kita mengadakan kelas pergerakan itu untuk umum. Di tahun ini tuh ada 3 kelas pergerakan. Nah, itu membahas tentang kelas pergerakan itu sendiri, pergerakan di Indonesia ini. Kemudian ada pojok Kastrat. Mohon maaf ini salah, untuk baksos webinar ini belum diganti ya. Untuk pojok Kastrat itu sendiri itu adalah semisal ada isu terkait dan kita mau menyikapi isu tersebut atau kajian internal istilahnya, itu di pojok Kastrat itu sendiri. Nah, delegasi Kastrat itu ini juga salah ya. Untuk delegasi Kastrat itu, jadi anggota Kastrat bisa mengikuti seperti konsolidasi bersama BEM-BEM dan lain sebagainya, atau mengikuti aksi nyata dari setelah konsolidasi itu sendiri gitu. Untuk berikutnya ada di Departemen Keilmuan dan Penalaran. Nah, itu dari ketua departemennya ada Susrama, Fadil Aditya Susrama ini. Arah geraknya itu mengatur, mengurus, dan melaksanakan kegiatan organisasi berupa pengkajian,
atau dengan landasan berpikir dan bernalar yang sesuai dengan manifesto kita di FORDI Maplar ini. Nah, untuk program kerjanya itu ada 4. Ada FORDI menulis, jadi kita kayak ngasih ke anggota FORDI itu tentang kalian tuh mau nulis apa, yuk nulis bareng-bareng kayak gitu. Nah, training kepenulisan ini adalah namanya training kan, pelatihan. Jadi kita mendatangkan orang-orang yang memang sudah berkecimpung di bidang kepenulisan. Kayak kemarin itu di bidang sastra dan lain sebagainya. Jadi nggak melulu soal non fiksi, bisa juga fiksi juga. Kemudian ada ngaji ilmu atau mengkaji ilmu. Nah, itu melakukan kajian tentang segala hal yang ada di dunia, bisa filsafat dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ini ada bedah buku atau film. Itu kita membedah isi dari buku tersebut atau film tersebut kayak gitu. Berikutnya itu ada di Departemen Humas dan Multimedia. Nah, Humas dan Multimedia ini terbagi menjadi 2, ada KSR dan juga Medinfo. Untuk ini jadi ketua departemen baru dipecah jadi divisi-divisi. Berikutnya KSR ini di kadifnya ada Norma Khairunisa yang jadi MC sekarang ya. Nah, itu arah geraknya ada di departemen yang menghubungkan dan menjalin kerjasama. Nah, ini adalah prokernya dari KSR itu sendiri, menjalin kerjasama dengan UPNVJ gitu. Untuk program kerjanya itu ada delegasi kinerja Humas, itu dari Humas sendiri mengirimkan delegasi jika memang sedang ada undangan gitu. Untuk selanjutnya Sambang Purna. Nah, Sambang Purna ini kenapa masuk di KSR? Karena di KSR itu ada bagian internal dan juga eksternal. Nah, Sambang Purna ini masuk ke internalnya. Gitu. Berikutnya ada yang sekarang yaitu ALBI atau Aliansi FORDI, kayak sambang dengan penalaran lain. Berikutnya ada branding media sosial di branding media sosial info. Ini ada media dan informasi, di kadifnya ada Bilkis Putri, ini lagi izin ya karena ada ospek. Nah, ini arah geraknya yaitu mendokumentasikan, mengelola, menyebarluaskan yang berhubungan dengan sosial media dan edit-edit lah istilahnya. Berikutnya di program kerjanya ini ada FORDI berbincang, itu di podcast itu kami ada 1 kali setahun. Nah, berikutnya pengelolaan media sosial dan website FORDI Maplar. Jadi mereka yang mengelola itu ada Instagram, ini bisa di follow ya nanti. Terus ada LinkedIn juga. Ini LinkedIn baru ada di tahun kemarin karena menurut kami LinkedIn ini sangat berpengaruh untuk anggota FORDI Maplar itu sendiri. Berikutnya ada YouTube FORDI, Twitter, dan Spotify. Nah, yang terakhir ini ada dari BPI atau Badan Pengurus Inti saya sendiri, yaitu Divya, Ketua Umum, yang secara general tugasnya adalah memimpin organisasi dan bertanggung jawab terhadap anggota. Berikutnya ada sekretaris, yaitu bertanggung jawab mengenai inventaris dan kesekretariatan, kemudian bendahara umum yang bertanggung jawab mengenai pendanaan organisasi. Nah, berikutnya ada satu dokumentasi yang memang proker besarnya FORDI, yaitu Disnatalis, yaitu webinar seperti ini. Nah, terima kasih. Itu dulu dari saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Divya atas pemaparannya dan untuk pemaparan untuk pengenalan UKM FORDI Maplar hari ini. Jadi untuk pemaparan UKM atau pengenalan UKM FORDI Maplar ini dari Kak Divya hanya dipaparkan secara general saja atau secara umumnya saja, dan nanti ini akan dilanjutkan di sesi breakout room, di mana itu akan dijelaskan secara rinci untuknya. Jadi mungkin untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke pengenalan atau
pengenalan profil dari UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur. Mungkin dari perwakilan bisa langsung share screen. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen ya, teman-teman. Baik, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, di sini kami dari UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur ingin memperkenalkan sekilas profil kami mengenai organisasi yang kami jalankan. Ya. Oke, nah apa sih itu UKM Penalaran dan Kreativitas? UKM Penalaran dan Kreativitas itu merupakan organisasi mahasiswaan sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, di sini tuh kita akan melakukan beberapa kegiatan yang dimana akan mengembangkan pendidikan dan sosial, kemudian ada mengenai hard skill juga ada, soft skill juga ada, dan lain sebagainya gitu. Nah, sejarah terbentuk. Nah, UKM penalaran dan kreativitas ini pada awalnya itu dibentuk pada tahun 2013, namun sejak itu masih dalam nama Gerakan UPN Mengajar. Kemudian pada 2014, komunitas Gerakan UPN Mengajar Jilid 2 itu bertempat di Putat Jaya atau Doli. Nah, di situ 2014 kita mengadakan proker di sana untuk melaksanakan Gerakan UPN Mengajar. Kemudian pada tahun 2015 baru diresmikan namanya pergantian nama menjadi UKM Penalaran dan Kreativitas pada tanggal 15 Januari 2015. Nah, kemudian pada tahun 2016 di sini Penalaran dan Kreativitas mulai menjalankan proker yaitu Gerakan UPN Mengajar. Kemudian pada tahun 2017 UKM Penalaran dan Kreativitas menjadi bagian anggota dari FP2M dan FGMMI. Nah, lalu pada tahun 2018 itu menjadi tuan rumah di Surabaya untuk pertama kali setelah bergabung. Kemudian pada tahun 2019 menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk tur museum se-Surabaya dan menjadi tuan rumah Fakorpot FGMMI Surabaya. Nah, pada tahun 2020 itu akan dimulai era digitalisasi karena waktu itu kan lagi musim-musimnya COVID gitu ya teman-teman. Jadi kita coba mengadakan secara online yang dimana awalnya itu berupa naskah yaitu nalar aktif Sakoma. Nah, kemudian pada tahun dilanjutkan pada tahun 2021 kita mengadakan secara online, tetap mengadakan secara online juga. Nah, di situ tidak beda jauh sih dari tahun 2020 karena kegiatannya juga online dan kita di situ mulai mengadakan webinar gitu sih, menambah beberapa proker seperti ada terbit buku, kemudian ada juga seperti podcast dan lain sebagainya. Oke, untuk visi dan kita. Yang pertama visi dari UKM Penalaran dan Kreativitas sesuai ADART pada tahun 2019 yaitu terwujudkan lingkungan kampus yang lebih akademis sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian misi kita sesuai dengan ADART tahun 2019 yaitu sebagai motor penggerak mahasiswa dalam mewujudkan kampus pelopor peradaban, menghasilkan kader-kader yang kompetitif, inovatif, dan kreatif, serta memiliki daya saing yang tinggi di bidang keilmuan dan penelitian. Dan juga terakhir kita berusaha menjadikan lingkungan kampus yang aman dan memiliki juga pengabdian pada masyarakat yang tinggi. Oke. Ini itu ada bidang organisasi. Nah, di dalam UKM Penalaran dan Kreativitas ini kita memiliki total ada 6 bidang. Yang pertama itu ada pengurus harian yaitu BPH umum yang mengurusi organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada bidang pendidikan dan sosial atau Diksos yang dimana mengurusi tentang program kerja dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan juga pengabdian masyarakat. Selanjutnya yaitu ada penelitian dan pengembangan. Nah, di situ ada bidang yang mengurusi mengenai kepenulisan secara ilmiah gitu mengenai KTI, PKM, dan juga ada BMC. Selanjutnya itu ada bidang kajian dan strategis yang dimana
dalam bidang ini itu ada teman-teman yang mengurusi mengenai karya-karya seperti cerpen, puisi gitu. Dan juga ada juga mengenai ada terbit buku dan juga ada fokus grup discussion yang diadakan. Selanjutnya yaitu ada bidang internal dan eksternal. Nah, ini bidang internal di Mapelar. Nah, di sini kita mengurus pada bidang ini kita mengurus mengenai sosial media UKM. Nah, untuk sosial media UKM sendiri itu ada dari IG, Twitter, YouTube, website, ya, dan juga ada melalui email juga, dan juga ada WA juga, WA ofisialnya kita juga. Selain itu di bidang internal dan eksternal ini juga yang menjadi delegasi kita dalam acara-acara besar seperti TIUPS dan juga mengadakan webinar desain grafis gitu, yang dimana akan dibuka secara umum. Selanjutnya itu ada BPO, yaitu Badan Pengembangan Organisasi. Nah, di sini BPO ini akan mengurus mengenai kegiatan seperti di keanggotaan, dan juga ada kelas materi seperti kelas LinkedIn untuk seluruh UKM penalaran dan kreativitas, yang dimana dengan kelas LinkedIn itu kita berharap kedepannya dapat memperkenalkan LinkedIn lagi lebih jauh, karena kan ya seperti yang dijelaskan sama Kak Divya tadi, untuk LinkedIn sendiri itu saat ini tuh memang penting gitu sih untuk kedepannya, baik saat ini ataupun kedepannya. Oke, untuk selanjutnya ada perkenalan pengurus. Pertama dari BPH umum dan pengurus harian. Nah, dari BPH umum sendiri, pertama itu ada saya, Ketua Umum, nama saya Dimas Firza Alifansa. Kemudian ada Sekretaris Jenderal 1, ada Iqbal Syahputra. Sekretaris Jenderal 2, ada Melia Sipa. Kemudian pada selanjutnya ada sekretaris dan bendahara. Nah, di sini juga kita sekretaris dan bendaharanya itu lebih dari satu juga, yang dimana ya sama seperti 15 tadi, tidak ada ketentuan mengenai sekretaris dan bendahara yang ada. Nah, dari sekretaris 1 ada Kak Cahya Mafira Prasetya, sekretaris 2 ada Kak Yasmin Mahira Putri, dan 1 ada Sati, dan bendahara 2 ada Kak Wulandari Hidayanti. Selanjutnya akan ada bidang mengenai pendidikan dan sosial. Nah, dari BPH bidangnya sendiri, dari kepala bidang ada Kak Evania Trafika, kemudian dari wakil Violencia Susanto, dan dari sekretaris bidang ada Kak Siti Rohmawati. Seperti yang dikatakan tadi, pada bidang pendidikan dan sosial ini kita mengadakan proker atau kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan juga pengabdian masyarakat. Nah, seperti bidang pendidikan itu ada seperti gerakan UPN mengajar, dan juga pengabdian masyarakat kita ada seperti bakti sosial gitu. Dan juga di bidang Diksos ini, pendidikan dan sosial juga ini menjadi delegasi dalam acara FGMMI. Dan untuk pada tahun ini kita menjadi koordinator pusat dari daerah Jawa Timur ya, dari FGMMI. Oke, selanjutnya yaitu ada bidang penelitian dan pengembangan. Dari BPH bidangnya sendiri, dari kepala bidang ada Kak Farila Puji Rahayu, kemudian dari wakil kepala bidang ada Kak Rizky Kamelia, dan juga dari sekretaris bidang ada Kak Ananda Patri. Nah, dari bidang pendidikan dan pengembangan, penelitian dan pengembangan ini, nah di sini itu akan diadakan beberapa webinar dan juga workshop. Untuk webinarnya sendiri itu ada webinar KTI gitu, dan juga ada workshopnya yaitu workshop mengenai PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa. Nah, yang dimana di masing-masing workshop itu tentu kita akan mempelajari secara teknis bagaimana seperti cara membuat, dan juga kita akan mencoba untuk mempraktikannya bersama. Selanjutnya itu ada BPH bidang dari kajian dan strategis atau Kastrat. Dari susunan BPH bidangnya sendiri, yang pertama ada kepala bidang yaitu Kak Alfi Ardianti, kemudian dari wakil kepala bidang ada Kak Winda Putri Setiawan, dan dari sekretaris bidang ada Kak Agni Kisti. Nah, untuk dari bidang Kastrat ini beberapa program kerjanya itu ada banyak sekali. Yang pertama itu ada fokus grup discussion, yang dimana secara rutin diadakan dalam sebulan sekali. Kemudian ada
terbit buku. Nah, untuk terbit bukunya sendiri ini kita coba mengumpulkan karya-karya dari teman-teman dari UKM Penalaran dan Kreativitas untuk dijadikan dalam sebuah buku yang nanti akan diterbitkan gitu. Kemudian ada juga mengenai scientific journey. Nah, untuk proker scientific journey ini sendiri itu teman-teman dari bidang Kastrat menyelenggarakan kegiatan seperti namanya scientific journey. Kita akan coba tur secara ilmiah yang dimana kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah gitu seperti museum, kemudian ada juga seperti di Surabaya itu ada juga museum alun-alun Surabaya yang dimana juga di situ ada terdapat karya-karya gitu ya, karya dari teman-teman di Surabaya gitu. Oke, selanjutnya ada bidang pendidikan internal dan eksternal. Nah, ada pun susunan dari BPH bidangnya. Susunan dari BPH bidangnya, yang pertama itu ada kepala bidang KI Sinaga, kemudian dari wakil kepala bidang internal yaitu Kak Hanfamili Ayu Pracipta dan sekretaris bidang internal yaitu Kak Beni Tias Kristanti. Kemudian ada juga wakil kepala bidang itu ada wakil kepala bidang eksternal ada Kak Dia Ayu Puspita Maharani dan sekretaris bidang eksternal ada Kak Risma Eliza Putri. Nah, seperti mirip-mirip tadi seperti Umit, mohon koreksi jika salah tadi seperti Umit dari Forima Pelar. Nah, dari bidang internal dan eksternal ini juga akan dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal yang dimana bagian internalnya itu akan mengurusi proker-proker internal dari UKM Penalaran dan Kreativitas dan juga dari bidang eksternal sendiri juga mengurus proker-proker eksternal dan menjadi delegasi kami dalam TIUPS. Untuk proker dari bidang bintek ini sendiri itu ada juga desain grafis. Nah, desain grafis ini kita adakan selama setahun sekali dan terakhir itu diadakan sekitar bulan Maret kemarin. Selanjutnya ada BPH dari bidang badan pengembangan organisasi gitu. Nah, untuk dari BPH bidangnya sendiri ada kepala bidang yaitu Gayatri Alaida Rahmadina, kemudian wakil kepala bidang ada Nuraini Mahfud dan sekretaris bidang ada Elisa. Nah, dari bidang BPO ini badan pengembangan organisasi biasa kami sebut BPO ya, BPO ya teman-teman. Nah, dari bidang ini itu kita mengadakan proker seperti UKM Expo yang dimana kita mengurusi tentang open recruitment UKM Penalaran dan Kreativitas. Kemudian ada juga diklat CHF yaitu calon anggota fungsionaris yang insya Allah akan diadakan sekitar Oktober atau November nanti. Kemudian dari bidang ini juga diadakan kelas LinkedIn yang dimana tadi dari awal sudah dijelaskan secara rinci. Ya, untuk dari penjelasan dari tiap bidangnya ini juga kita terdapat selain dari BPH bidang kita ada staf ahli juga yang dimana mengurusi bagian terperinci dari bidang-bidang yang ada nanti dan mungkin nanti akan dijelaskan dari PowerPoint tiap bidangnya melalui berikut. Nah, ini untuk program kerja seperti tadi udah dijelaskan. Yang pertama itu ada podcast Bimatif yang dimana kita di sini mengadakan podcast untuk mewawancarai teman-teman dari UKM maupun eksternal UKM. Nah, di sini itu untuk podcast Bimatifnya itu di-upload di YouTube UKM Penalaran dan Kreativitas. Selanjutnya itu ada workshop PKM. Workshop PKM sendiri sudah saya sempat jelaskan tadi juga. Nah, di situ itu kita pokoknya belajar mengenai PKM, terus ya kita mencoba menyusun PKM lah gitu. Kemudian ada fokus group discussion dari bidang Kastrat juga yang tadi sempat saya sebutkan. Nah, di sini kita coba membahas masalah-masalah terkini dan juga berusaha untuk mencari insight baru lah dari masalah tersebut. Selanjutnya ada gerakan UPN Mengajar. Ini dari bidang pendidikan dan sosial. Nah, untuk gerakan UPN Mengajar ini saat ini sedang berjalan. Kemarin itu kami sempat di Yayasan Muhammadiyah Mendoan Ayu, yang dimana dekat dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan pada hari ini juga hari ini juga bertepatan dengan acara gerakan UPN Mengajar yang dimana kita menyelenggarakan
menyelenggarakannya di SD Negeri 1 Medoan Ayu. Selanjutnya ada charity. Nah, charity ini tuh kita mengadakannya juga waktu awal periode, yang dimana kita menampakkannya dengan mematri empati. Kemarin kita juga sudah melaksanakan di yayasan gitu. Selanjutnya ada scientific journey. Nah, ini dari bidang kasrat, tadi juga saya sempat jelaskan secara sekilas. Untuk scientific journey ini tuh kita tur secara ilmiah gitu, dan coba untuk mengembangkan insight baru mengenai keilmiahan. Oke, selanjutnya ada prestasi dari UKM penalaran dan kreativitas. Nah, ada pun beberapa prestasi dari UKM penalaran dan kreativity design pada tahun 2021, kemudian juara 2 National Essay Competition Industrial Engineering Scientific Fest pada tahun 2021, ada juga juara 3 Dharma Candika National Accounting Games 2.0 pada tahun 2021, dan juga ada 10 besar finalis Essay Einstein Great Event Units pada tahun 2022, dan waktu TIUPS kemarin kami sempat menjuarai juara 2 orasi ilmiah acara Festival Ilmiah TIUPS ke-17 pada tahun 2022. Nah, untuk rinci bidang nanti akan dijelaskan pada breakout room masing-masing bidang gitu ya teman-teman. Dan juga mengenai rincian mengenai program kerjanya, dan juga mengenai anggota-anggota. Baik, mungkin sekian dari kami UKM Penalaran dan Kreativitas mengenai profil dari UKM Penalaran dan Kreativitas. Apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Dimas atas pemaparannya mengenai profil dari UKM Penalaran dan Kreativitas UKM Veteran Jawa Timur itu sendiri. Ya, saya izin stop share ya. Oh iya, baik Kak. Nah, kita sudah melihat dan menyimak pemaparan dari profil dari masing-masing UKM, yaitu Prodi Mapelar maupun dari UKM Penalaran dan Kreativitas UKM Veteran Jawa Timur itu sendiri. Nah, meskipun ada beberapa bidang yang berbeda nih antara Prodi Mapelar dan juga UKM Penalaran dan Kreativitas, tapi secara garis besarnya mungkin masih bisa berhubungan ya, seperti tadi kayak di Prodi Mapelar ada bidang humet, cuman ada di bidang internal dan eksternal itu meskipun berbeda namanya, tapi secara garis besar tugas-tugasnya itu juga sama. Dan juga aku lihat ini dari kedua pemaparan yang telah dilakukan oleh Kak Dimas maupun Kak Divya juga sangat insightful banget sih pemaparan materinya dari proker-proker masing-masing dari bidangnya itu sangat keren sih menurut gue, ya nggak Kak Norma? Oke, bener banget tuh ya Kak Aida. Sebelumnya juga terima kasih banyak untuk dari UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur atas pemaparan untuk dari tadi perwakilan Kak Dimas atas pemaparannya mengenai pengenalan profil UKM-nya. Jadi sebelum kita masuk ke breakout room juga dari panitia Prodi Mapelar, sebelumnya ingin mohon maaf atau minta maaf sebesar-besarnya karena sebagian kepengurusan dari kami ini sedang menjalani atau menjadi panitia ospek fakultas. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa hadir di acara Aliansi 4D hari ini. Jadi mungkin dari di breakout room ini tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa yang bisa join karena dari kepengurusan kami memang masih sedang berhalangan dan menjadi panitia ospek fakultas. Mungkin itu saja karena dari panitia
peserta untuk join Big Outroom ya. Jadi mungkin karena udah waktunya juga ya Kak Aida untuk join Big Outroom. Jadi buat teman-teman peserta di sini nantinya bisa langsung join gitu ya. Iya betul banget nih Kak Norma. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, silakan join ke breakout room yang telah disediakan oleh panitia. Dan juga kalau ada kesulitan bisa menghubungi panitia yang bertugas saja. Begitu ya Kak Norma. Mungkin buat teman-teman mohon ditunggu sebentar dan nanti kalau sudah ada pemberitahuan join Big Outroom bisa langsung join ya. Ya mungkin sambil nunggu bisa nih Kak kita ngobrol-ngobrol dikit. Aku kepo nih Kak selama menjadi dari anggota Fordima Perlak nih Kak. Kira-kira ada nggak pengalaman yang kira-kira sangat sangat membekas gitu buat Kak Norma gitu Kak? Oh ya, sebelumnya untuk pengalaman selama di Fordima Pelar UB yang sangat membekas itu dari awal kaderisasi atau diklat itu memang benar-benar kayak wah ini keren banget nih kalau bisa masuk di UKM penalaran dan kreativitas. Jadi kayak kita juga tadi ada program perjalanan mengenai kelas filsafat. Jadi kayak yang sebelumnya kita nggak tahu apa sih itu filsafat, jadi bisa tahu dan lain sebagainya. Itu benar-benar kayak nambah pengetahuan gitu loh. Benar banget Kalau sih Aida Kak. sendiri gimana dari selama join di UKM penalaran dan kreativitas nih? Aku kurang lebih sama sih Kak dari awal join itu. Dari diklat kan sudah kita diberi materi dan itu tuh sangat-sangat berguna gitu loh. Dan materinya tuh nggak itu aja, tentunya sangat insightful banget. Jadi kayak membuat kita tuh semakin berwawasan luas. Jadi kayak wah kayaknya aku emang nggak salah pilih UKM karena di sini aku bisa mengembangkan minat dan bakat aku juga. Terus juga melalui proker-prokernya UKM ini aku bisa berkembang lebih jauh gitu loh, kayak ikut webinar desain grafis, jadi kita tahu kayak ilmu-ilmunya desain awalnya yang nggak tahu, oh ternyata begini ya. Itu sih Kak, semua pengalaman menurut aku juga sangat berharga gitu loh Kak. Ya, kurang lebih sama ya, Aida. Memang dari setelah join di UKM penalaran itu memang kita benar-benar nambah ilmu di sini. Kayak dari program kerjanya juga tadi Aida bilang, dan banyak belajar tentang gimana sih itu kita jalanin atau berada di suatu organisasi. Iya betul banget Kak. Nah ini kayaknya udah mulai join ke breakout room nih Kak, tinggal tersisa beberapa aja. Mungkin yang tersisa ini bisa langsung segera join aja ke bidangnya masing-masing dan berpartisipasi dalam pemaparan bidangnya masing-masing. Iya, benar banget nih. Tapi masih ada beberapa yang belum join, bisa langsung join dan panitia juga dimohon untuk membantu para peserta join di breakout room. Oh iya teman-teman, dari teman-teman UKM P dan K udah lengkap semuanya. Mungkin bisa dicek dulu, di absen dulu.
Iya, di absen dulu nih, Mas. Aduh. Apakah suara saya terdengar? Oke. Sudah lengkap, Mas, dari KPK. Ya. Iya. Begitu, mungkin kita mulai aja langsung kali ya. Mungkin dari kami dulu buat perkenalan tentang Humas dan Multimedia di Porti Magelang. Sebelumnya suaraku jelas kan ya? Oh iya, Aida mungkin kalau mau join, pengen tahu, lihat-lihat di Brikotu, bisa banget.